warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, yaitu Ibu Yuliana FH SPD MPD. Baik, perkenalkan nama saya Yuliani, NIM 0603 1182328006. Saya dari kelas Indaraya. Di sini saya akan membuat tugas akhir semester atau tugas proyek Teori Ekonomi Mikro. Materi yang saya akan bahas tentang permasalahan ekonomi mikro yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya akan menganalisis atau membahas tentang berita tentang materi saya, yaitu kenaikan harga bahan pangan di Indonesia. Harga sembako masih cukup tinggi. Kenaikan terjadi pada ayam potong, di mana naik Rp3.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Gula pasir mengalami kenaikan Rp1.000 sampai Rp2.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Tepung terigu juga naik Rp1.000 menjadi Rp12.000. Sementara komoditas pertanian seperti cabai berada di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan tingginya harga-harga bahan pokok, terutama minyak goreng dan cabai. Kenaikan sejumlah sembako sudah terjadi sejak sebulan lalu di daging sapi dan minyak goreng. Di sini saya akan membahas atau analisis tentang kenaikan harga bahan pangan di Indonesia. Nah, tidak hanya minyak goreng saja mengalami kenaikan, harga bahan pangan di pasar juga mengalami kenaikan. Harga bahan pangan mengalami kenaikan drastis pada saat bulan Ramadan. Diketahui harga bahan pangan yang mengalami kenaikan yaitu bawang putih, bawang merah, cabai, daging sapi, ayam potong, telur, serta tepung terigu. Pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti harga daging sapi naik Rp10.000 yang awalnya seharga Rp140.000 per kilogram menjadi sebesar Rp150 per kilogram. Harga ayam potong naik Rp5.000 yang awalnya seharga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain itu, harga bawang merah juga naik drastis dengan kenaikan harga sebesar Rp14.000 per kilogram yang semula seharga Rp36.000 per kilogram menjadi harga Rp50 per kilogram. Lalu harga bawang putih juga naik sebesar Rp5.000 yang awalnya sebesar Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45 per kilogram. Harga cabai juga naik drastis sebesar Rp10.000 yang awalnya Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50 per kilogram. Diketahui bahwa harga tepung terigu juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 yang awalnya Rp14.000 per kilogram menjadi sebesar Rp15.000 per kilogram. Disusul dengan telur ayam yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 yang awalnya Rp25.000 per kilogram menjadi sebesar Rp26 per kilogram. Nah, dapat saya simpulkan tentang kenaikan harga bahan pangan di Indonesia. Simpulan yang saya dapat yaitu kenaikan harga bahan pangan di Indonesia ini terjadi karena semakin tinggi pemerintah di pasar. Di lain pihak, semakin berkurangnya produksi bahan pangan dan sumber daya yang dimiliki, pemerintah dapat diharapkan menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat karena permasalahan ekonomi mikro juga tidak kalah pentingnya dengan permasalahan ekonomi makro. Sekian pembahasan atau analisis yang bisa saya sampaikan tentang kenaikan harga bahan pangan di Indonesia. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.